sehingga bertentangan dengan Manhaj Sururiyin yang menyatakan gak perlu tahdir-tahdiran. Ini awal pertama, hujjah dalil ahli sunnah tentang manhajut tahdir, sehingga bertentangan dengan Manhaj Sururiyin yang menyatakan gak perlu tahdir-tahdiran. Itu juga terucap dari Yazid Jawas juga, gak perlu tahdir-tahdiran, kita bukan di Saudi, gak perlu tahdir-tahdiran. Kata siapa? Nabi yang nyuruh kok, suruh tahdir-tahdiran. Kata Nabi, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fahdharuhum." Master dari fahdharuhum adalah tahdzir. Ya hadza. Hati-hatilah dari mereka, kata Nabi. Kalau ada orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya. Wa ma'lumun anna ahlul bid'ah la yakhluna min mahasin. Jelas ahlul bid'ah yang mencari-cari ayat mutasyabihat, menyelewengkan maknanya, jelas mereka tidak lepas dari kebaikan. Nah, saya kata jelas. Ini bukan kafir lagi. Kafir saja punya kebaikan, apalagi yang masih mengaku muslimin. Bahkan yang masih dikategorikan muslim. Kenapa dikatakan ahlul bidah kata para ulama? Karena mereka cari Al-Quran, ayat mutasyabihat, kemudian cari takwilnya. Berarti cari ayat yang mendukung dia. Ini menunjukkan kalau mereka bukan kafir. Kalau kafir haqqan, kafir murni, dia akan berkata, saya nggak percaya Quran, ngapain pakai Quran? Kalau mukmin, dia akan baca Quran dan diikuti. Tetapi ini bukan kafir dan juga bukan orang mukmin yang mengikuti Quran, tetapi dia mengaku muslim tapi pengen mengikuti hawa nafsu. Caranya bagaimana? Cari ayat-ayat yang samar, selewengkan maknanya supaya cocok dengan hawa nafsunya. Berarti ini jelas ahlul bid'ah yang dimaksud, atau yang sejenis dengan ahlul bid'ah, yaitu ahlut tahrif. Ahlu at-tahrif, orang-orang yang menyelewengkan ayat Al-Quran, yang baca Quran diselewengkan, baca tafsir diselewengkan, semuanya. Apakah dari kalangan jaringan Islam liberal, kalangan iblis laknatullah alaih, ataupun dari kaum khawarij yang sekarang ataupun yang terdahulu, dari mereka kaum sufi, kaum syiah, ataupun dari mereka para hizbiyin, sururiyin, yang tidak lagi mengukur dengan hak dan batil, tidak lagi mengukur dengan sunnah dan bid'ah, tapi mengukurnya dengan kehizbiyahannya. Bagaimana supaya kita bersatu, berkelompok dengan kelompok besar, niscaya kita akan menang suara. Walaupun tidak ikut parlemen, walaupun tidak ikut pemilu, tapi kalau banyak seneng. Setiap hari itu ngitung, setiap bulan ada yang setiap tahun, ada hitungan tahunan, ada hitungan bulanan. Dilihat, nanti kita pada tahun ini kumpul di sana, dihitung berapa jumlahnya. Wah.